Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nurul Iza dari Prodi Statistika kelas B. Logika matematika. Logika matematika adalah kepekaan pada memahami pola-pola logis atau numeris dan kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Logika membantu kita dalam menganalisis dan mengevaluasi argumen serta inferensi secara kritis. Logika matematika memastikan keabsahan dan kekuatan argumen. Manfaat logika matematika ada 3, yaitu yang pertama, menjadikan seseorang berpikir secara logis dalam menyelesaikan setiap masalah. Yang kedua, mampu menjadikan seseorang memiliki kemahiran dalam dunia perhitungan dan pemrograman. Yang ketiga, menjadikan seseorang lebih terampil, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hubungan logika matematika dengan kasus kami yaitu sebagai wadah atau konsep teori untuk membuktikan dan membantu menganalisis suatu kasus. Berikut saya akan menjelaskan pernyataan dan kalimat terbuka. Untuk pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang hanya mempunyai satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Dalam logika, suatu pernyataan umumnya dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya. Contohnya, jika kita kaitkan dengan persyaratan jalur mandiri penmaba UNJ, setiap ketentuan administratif yang bersifat mutlak dapat dipresentasikan sebagai pernyataan. Misalnya, kalau P adalah peserta adalah lulusan 3 tahun terakhir dan Q adalah peserta telah melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan R adalah peserta memiliki bukti identitas yang sah. Kebenaran masing-masing ini dapat diverifikasi secara objektif. Apabila semua pernyataan terpenuhi, maka konjungsi PQR bernilai benar, sehingga peserta dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. Sebaliknya, apabila salah satu pernyataan bernilai salah, maka konjungsi tersebut bernilai salah, yang berarti peserta tidak memenuhi syarat administrasi. Namun, berbeda dengan itu, kalimat terbuka adalah kalimat yang masih mengandung variabel, sehingga nilai kebenarannya belum dapat ditentukan sebelum variabel tersebut diganti dengan data yang spesifik. Contohnya, jika kita kaitkan dalam konteks seleksi UNJ adalah peserta dengan skor ujian X dinyatakan lulus. Kalimat tersebut belum dapat kita ketahui kebenarannya karena X belum memiliki nilai tertentu. Dan jika X diganti dengan skor ujian yang memenuhi ambang atas kelulusan, maka kalimat tersebut dapat dinyatakan sebagai pernyataan yang bernilai benar. Dan juga sebaliknya, jika skor yang diperoleh di bawah ambang atas, maka kalimat tersebut menjadi pernyataan yang bernilai salah. Dengan demikian, pernyataan dalam persyaratan jalur mandiri UNJ berkaitan dengan syarat administratif yang bersifat pasti, sedangkan kalimat terbuka berkaitan dengan seleksi yang kebenarannya bergantung pada data atau nilai spesifik yang diperoleh oleh peserta. Nah, berikutnya ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Apa sih perbedaan keduanya? Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang tidak memiliki kata hubung logika, seperti dan, atau, jika maka, dan sebagainya, dan hanya memiliki satu ide atau satu inti. Contohnya, peserta adalah lulusan 3 tahun terakhir. Peserta memiliki identitas yang sah. Berikutnya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari 2 atau lebih pernyataan tunggal dan memiliki kata hubung logika, seperti dan, atau, jika maka, dan sebagainya. Contohnya, peserta memiliki identitas yang sah dan adalah lulusan 3 tahun terakhir. Maka di situ terdapat kata hubung logika yaitu dan. Negasi. Negasi adalah suatu pernyataan yang bernilai salah apabila pernyataan semula bernilai benar, dan bernilai benar apabila pernyataan semula bernilai salah. Contohnya pada kasus Budi lolos tes penmaba UNJ. P adalah Budi lolos tes mandiri penmaba UNJ, lalu ingkaran P-nya Budi tidak lolos tes mandiri penmaba UNJ, maka ingkaran dari dalam kurung ingkaran P yaitu Budi lolos tes mandiri penmaba UNJ. Contoh kedua,
P itu Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ. Ingkaran P-nya menjadi Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ, dan ingkaran di dalam kurung ingkaran P sama dengan Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ. Konjungsi. Konjungsi yaitu dua pernyataan A dan B bernilai benar jika dan hanya jika dua pernyataan A dan B masing-masing bernilai benar. Sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran A dan B lainnya bernilai salah. Contohnya P yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai benar, Q-nya Budi menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai benar, maka P dan Q yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi menjadi mahasiswa baru UNJ. Contoh kedua, P yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai benar, Q-nya Budi gagal menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai salah, maka P dan Q yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi gagal menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai salah. Contoh yang ketiga yaitu P sama dengan Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai salah, Q Budi menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai benar, maka P dan Q yaitu Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi menjadi mahasiswa baru UNJ, maka bernilai salah. Contoh yang keempat, P yaitu Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai salah, Q Budi gagal menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai salah, maka P dan Q Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi gagal menjadi mahasiswa baru UNJ. Disjungsi. Disjungsi yaitu dua pernyataan A atau B bernilai salah jika dan hanya jika dua pernyataan A dan B masing-masing bernilai salah. Sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran A dan B lainnya bernilai benar. Contohnya yang pertama, P yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai benar, Q yaitu UNJ terletak di Jakarta bernilai benar, maka P atau Q yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ atau UNJ terletak di Jakarta bernilai benar. Contoh yang kedua, P Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai benar, Q UNJ terletak di Surabaya bernilai salah, maka P atau Q yaitu Budi lolos tes Penmaba UNJ atau UNJ terletak di Surabaya bernilai benar. Contoh yang ketiga, P UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia bernilai salah, Q yaitu UNJ terletak di Jakarta bernilai benar, maka P atau Q UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia atau UNJ terletak di Jakarta. Yang keempat, contohnya P yaitu UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia, Q yaitu UNJ terletak di Surabaya bernilai salah, P atau Q yaitu UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia atau UNJ terletak di Surabaya bernilai salah. Implikasi. Implikasi bernilai salah jika dan hanya jika pendahulunya bernilai benar dan pengikutnya bernilai salah. Sedangkan untuk nilai-nilai kebenaran pendahulu dan pengikutnya yang lain, implikasi itu bernilai benar. Contohnya, P adalah UNJ termasuk Univ PTNBH bernilai benar, Q adalah UNJ terletak di Jakarta bernilai benar, maka P jika maka Q yaitu UNJ termasuk Univ PTNBH maka UNJ terletak di Jakarta bernilai benar. Contoh kedua, P yaitu UNJ termasuk Universitas PTNBH bernilai benar, Q UNJ terletak di Surabaya bernilai salah, maka menjadi UNJ termasuk Univ PTNBH maka UNJ terletak di Surabaya bernilai salah. Contoh yang ketiga, P adalah UNJ adalah top 1 PTN di Indonesia bernilai salah, Q UNJ terletak di Jakarta bernilai benar, P jika maka Q yaitu UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia maka UNJ terletak di Jakarta bernilai benar. Contoh yang keempat, P yaitu UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia bernilai salah, Q yaitu UNJ terletak di Surabaya bernilai salah, P jika maka Q yaitu UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia maka UNJ terletak di Surabaya bernilai benar. Negasi suatu implikasi. Negasi dari suatu implikasi adalah suatu konjungsi dari pendahulu dan negasi pengikut implikasi itu. Contohnya,
Yang pertama, P yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai B. Q, Budi menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai B. Lingkaran P, Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai salah. P jika maka Q yaitu Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ, maka Budi menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai benar. Maka P dan Q, lingkaran Q adalah Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi tidak menjadi mahasiswa baru. Contoh yang kedua yaitu P sama dengan Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ bernilai benar. Q, Budi menjadi mahasiswa IPB bernilai salah. Lingkaran P yaitu Budi tidak lolos tes mandiri Penmaba UNJ menjadi bernilai salah. P dan lingkaran Q menjadi Budi lolos tes mandiri Penmaba UNJ dan Budi tidak menjadi mahasiswa IPB bernilai benar. Contoh yang ketiga, P adalah UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia bernilai salah. Q, Budi menjadi mahasiswa baru UNJ bernilai benar. Lingkaran P yaitu UNJ bukan PTN top 1 di Indonesia bernilai benar. P dan lingkaran Q menjadi UNJ adalah PTN top 1 Indonesia dan Budi tidak menjadi mahasiswa baru UNJ salah. Contoh yang keempat, Budi menjadi mahasiswa IPB bernilai salah. Q, UNJ adalah PTN top 1 di Indonesia bernilai salah. Lingkaran P yaitu Budi tidak menjadi mahasiswa IPB, maka P dan lingkaran Q menjadi Budi menjadi mahasiswa baru UNJ dan UNJ bukan PTN top 1 di Indonesia. Berikut saya akan menjelaskan converse, inverse, dan kontrapositif dalam interpretasi aturan. Yang pertama adalah converse. Converse atau biasa disebut kebalikan dari pernyataan implikasi merupakan cara pengungkapan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan melihat predikat aslinya, di mana subjek pernyataan pertama menjadi predikat dan predikatnya menjadi subjek untuk proposisi baru. Untuk rumus converse adalah sebelum dikonverskan, implikasi dapat dilihat seperti di PPT tersebut, dan ketika dikonverskan akan terbalik menjadi seperti ini. Contoh converse dalam kasus tes mandiri Penmaba UNJ adalah jika suatu implikasi P adalah Q, jika kamu lulus ujian tulis Penmaba UNJ, maka kamu diterima UNJ jalur tes mandiri. Misalnya, P adalah kamu lulus ujian di tulis Penmaba UNJ dan Q adalah kamu diterima di UNJ jalur tes mandiri. Ketika dikonverskan menjadi Q adalah P dan menjadi jika kamu diterima di UNJ jalur tes mandiri, maka kamu lulus ujian tulis Penmaba UNJ. Pernyataan converse ini dinyatakan benar karena di jalur tes mandiri Penmaba UNJ hanya lewat ujian tulis saja. Selanjutnya yaitu adalah inverse. Inverse atau biasa disebut negasi dari suatu pernyataan implikasi adalah bentuk perungkapan kembali suatu proposisi terhadap proposisi lain yang memiliki makna yang sama dengan mengontradiksikan masing-masing. Untuk rumus inverse adalah sebelum diinverskan, implikasi dapat dilihat seperti ini dan dibaca seperti jika P maka Q, dan setelah diinverskan akan menjadi seperti ini dan dibaca jika negasi P maka negasi Q. Contoh inverse dalam kasus tes mandiri Penmaba UNJ adalah jika sebuah implikasi menyatakan jika kamu lulus ujian tulis Penmaba UNJ maka kamu diterima UNJ jalur mandiri. Misal kita ambil P adalah kamu lulus ujian tulis Penmaba UNJ dan Q adalah kamu diterima di UNJ jalur tes mandiri. Jika diinverskan menjadi negasi P, kamu tidak lulus ujian tulis Penmaba UNJ, dan negasi Q, kamu tidak diterima di UNJ jalur tes mandiri, dan negasi P maka negasi Q menjadi jika kamu tidak lulus ujian tulis Penmaba UNJ maka kamu tidak diterima di UNJ jalur tes mandiri. Pernyataan inverse tersebut dapat dinyatakan benar karena satu-satunya syarat diterima adalah lulus ujian tulis. Selanjutnya adalah kontrapositif. Kontrapositif atau disebut kebalikan dari negasi dari suatu pernyataan implikasi adalah bentuk pengungkapan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang memiliki makna yang sama dengan menukar kedudukan subjek
dan predikat pernyataan asli dan mengontradiksikan masing-masing. Untuk rumus kontrapositif adalah sebelum dikontrapositifkan, implikasi dapat dilihat seperti ini dan dibaca jika P maka Q, dan jika dikontrapositifkan akan menjadi seperti ini, negasi Q maka negasi P. Dan contoh inverse dalam kasus tes mandiri penmaba UNJ adalah jika sebuah implikasi P maka Q, jika kamu lulus ujian tulis penmaba UNJ maka kamu diterima di UNJ jalur mandiri. Misal P adalah kamu lulus ujian tulis penmaba UNJ dan Q adalah kamu diterima di UNJ jalur tes mandiri. Jika dikontrapositifkan menjadi negasi P, kamu tidak lulus ujian tulis penmaba UNJ, dan negasi Q, kamu tidak diterima di UNJ jalur tes mandiri. Jika dikontrapositifkan akan menjadi negasi Q maka negasi P, yaitu jika kamu tidak diterima di UNJ jalur tes mandiri maka kamu tidak lulus ujian penmaba UNJ. Pernyataan tersebut selalu ekuivalen dengan implikasi awal. Dan berikut merupakan bentuk tabel kebenaran converse, inverse, dan kontrapositif. Selanjutnya adalah biimplikasi. Di sini biimplikasi merupakan pernyataan bersyarat berbentuk P jika dan hanya jika Q. Biimplikasi tersebut juga dwi-arah atau biconditional atau ekuivalensi. Rumus biimplikasi dapat dilihat dari PPT tersebut dan dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh dalam kasus tes mandiri penmaba UNJ, jika sebuah implikasi P maka Q, yaitu jika Anda lulus ujian penmaba UNJ maka Anda diterima di UNJ jalur tes mandiri. Dan kita dapat simpulkan bahwa P Anda lulus ujian penmaba UNJ dan Q Anda diterima di UNJ jalur tes mandiri. Ketika kita biimplikasikan menjadi P jika dan hanya jika Q, yaitu Anda dinyatakan lulus seleksi penmaba UNJ jika dan hanya jika Anda melakukan daftar ulang. Pernyataan tersebut bersifat dua arah, sehingga keduanya harus bernilai benar atau salah secara bersamaan. Selanjutnya adalah negasi biimplikasi. Negasi biimplikasi adalah bentuk pernyataan yang merupakan ingkaran dari biimplikasi. Untuk rumus negasi biimplikasi adalah sebelum dinegasikan, biimplikasi dapat memiliki bentuk pernyataan seperti di PPT tersebut dan dibaca menjadi P jika hanya dan jika Q. Dan setelah dinegasikan menjadi tidak benar bahwa P jika dan hanya jika Q. Untuk contoh dalam kasus tes mandiri penmaba UNJ adalah jika sebuah biimplikasi Anda dinyatakan lulus seleksi penmaba UNJ jika dan hanya jika Anda melakukan daftar ulang, di mana P adalah Anda lulus ujian penmaba UNJ dan Q adalah Anda diterima di UNJ jalur tes mandiri. Ketika kita negasi diimplikasikan menjadi tidak benar bahwa Anda lulus penmaba UNJ jika dan hanya jika Anda melakukan daftar ulang. Pernyataan tersebut memiliki dua arah, di mana jika Anda lulus seleksi tetapi tidak melakukan pendaftaran ulang, dan Anda tidak lulus seleksi tetapi tetap melakukan pendaftaran ulang. Berikut untuk tabel kebenaran biimplikasi dan negasi biimplikasi. Selanjutnya adalah kontingensi. Kontingensi adalah pernyataan majemuk di mana dapat bernilai benar atau dapat kita simbolkan sebagai huruf B besar atau salah, atau dapat kita simbolkan sebagai huruf S besar yang bergantung terhadap nilai kebenaran dari pernyataan tunggal penyusunnya. Dengan kata lain, kontingensi ini bukan merupakan tautologi yang selalu benar dan juga bukan merupakan kontradiksi yang selalu salah, melainkan bersifat kondisional sesuai keadaan yang terjadi. Contohnya dapat kita amati pada kasus tes mandiri penmaba UNJ ketika peserta mendapatkan nomor ujian jika dia telah membayar biaya pendaftaran. Kebenaran tersebut dapat ditentukan dari terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat pembayaran dari peserta ujian. Dengan demikian, kebijakan ini bersifat kondisional dan menjadi dasar dalam peraturan operasional seleksi tes mandiri penmaba UNJ. Dapat disimbolkan seperti P, peserta membayar pendaftaran ujian, dan Q, peserta mendapatkan nomor ujian. Lalu untuk rumusnya itu adalah P maka Q. Berikut untuk nilai kebenaran kontingensi. Berikutnya ada tautologi dan kontradiksi.
Tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Misalnya, terdapat pernyataan A, Hafiz lulus ujian. Pernyataan tersebut bernilai benar. Dan negasi A, Hafiz tidak lulus ujian. Pernyataan tersebut bernilai salah. Maka, pernyataan A atau negasi A adalah bernilai benar dan selalu bernilai benar. Berikut terdapat contoh lain tabel-tabel tautologi yang bisa kalian lihat. Nah, berikutnya terdapat kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah dan tidak tergantung terhadap nilai kebenaran pernyataan tunggalnya. Nah, yang terakhir ada ekivalensi logis, prinsip dualitas, dan implikasi logis. Yang pertama, ekivalensi logis. Dua pernyataan atau proposisi bisa dikatakan ekivalen jika nilai akhir kebenaran dari setiap pernyataan tersebut sama. Berikutnya prinsip dualitas. Prinsip dualitas adalah prinsip yang mempertukarkan kata hubung dan dengan kata hubung atau, sehingga kedua pernyataan tersebut tetap memiliki nilai kebenaran yang sama. Dan yang terakhir, implikasi logis. Implikasi logis merupakan hubungan antara dua pernyataan yang memiliki kata hubung jika maka dan memiliki 3 syarat, yaitu negasi P atau Q bernilai tautologi, P dan negasi Q bernilai kontradiksi, jika P maka Q bernilai tautologi. Sekian dari saya, terima kasih.